Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas matematika. Hari ini kita masuk ke subbab ketiga di bab statistika, yaitu rata-rata gabungan. Ini adalah materi yang lebih jauh lagi tentang min atau rata-rata. Tapi sebelum kita masuk ke materi intinya, kita bangun logika dulu yuk. Oke, check this out. Selamat belajar semuanya. Salawat and pray. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, kita mulai. Sebenarnya min atau rata-rata jika disajikan dengan visual atau secara lebih logika itu kayak gimana sih? Misalkan ada 4 orang di sini, ada Amala, ada Billy, ada Cianda, ada Dava. Nah, mereka kerja kelompok dan semuanya bawa burger. Amala bawa 5, Billy bawa 3, Cianda bawa 6, dan Dava bawa 2. Nah, mereka gabungkan semua burger yang mereka bawa ke dalam satu kresek, misalkan ya, ke dalam suatu wadah. Nah, kemudian membagikan kembali burger yang mereka punya ke 4 orang yang ada di situ, sehingga semuanya dapat burger sama rata. Nah, jadi bisa aja diterjemahkan seperti itu. Jadi di sini kita jumlahkan kan semuanya, kita masukin ke kantong kresek semuanya, kemudian dibagikan sehingga semuanya dapat burger sama rata. Nah, itulah rata-rata atau min. Jadi, nah, kita bisa tahu kalau setiap orang akan mendapatkan 4 burger sama rata. Kalau misalkan mau kita hitung, tadi tuh X barnya itu atau rata-ratanya itu kan, tadi Amala punya 5 ya, Amala punya 5, Billy punya 3, Cianda punya 6, dan Dava punya 2, dibagikan ke 4 orang. Makanya didapat 8 tambah 6, 14, ditambah 2, 16 bagi 4, sehingga rata-ratanya atau X barnya adalah 4 burger gitu ya. Oke, lanjut. Di sini misalkan Bunda punya data dari 4 kelas, ada dari Al-Aziz, Al-Jabar, Al-Malik, dan Al-Qadir. Anggap aja satu kelas isinya 3 orang ya, anggap aja. Di kelas Al-Aziz ada Via, ada Hanin, ada Oka. Nilainya Via 80, Hanin 90, Oka 100. Oke, ketika kita ngitung mau cari rata-ratanya, kita kan tinggal menjumlahkan semua nilainya, yaitu 80 ditambah 90 ditambah 100 dibagi 3, karena ada 3 orang atau ada 3 data. Kemudian hasilnya adalah 270 dibagi 3, hasilnya 90 rata-ratanya di kelas Al-Aziz. Di kelas Al-Jabar sama caranya ya, tinggal 100 ditambah 70 ditambah 100 dibagi 3, hasilnya 270 dibagi 3, 90 juga. Kemudian di kelas Al-Malik 85 ditambah 85 ditambah 100 dibagi 3, rata-ratanya sama juga ternyata, hasil penjumlahan datanya 270 juga dibagi 3, rata-ratanya 90. Di kelas Al-Qadir itu sama juga ya, 90 ditambah 90 ditambah 90 dibagi 3 sama dengan 270 dibagi 3, rata-ratanya adalah 90 juga. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita sadari. Pertama, perhatikan di kelas Al-Qadir. Semua nilainya sama, yaitu 90, 90, 90. Ternyata rata-ratanya juga 90. Memang seperti itu. Jadi kalau misalkan juga di kelas Al-Aziz nih,
Ketika kuis misalkan semua nilainya 100, maka rata-ratanya akan 100. Di kelas aljabar misalkan ketika kuis semuanya nilainya 95, rata-ratanya juga akan 95. Karena kalau misalkan kita hitung dengan cara lain nih, 90 tambah 90 tambah 90 ini kan sama aja dengan 3 kali 90. Dibagi 3 ini bisa kita coret, hasilnya 90. Kayak gitu. Logikanya juga sama seperti burger tadi. Yang namanya rata-rata itu ketika dijumlahkan, kemudian dijumlahkan kemudian dibagikan lagi, itu akan mendapat nilai atau benda yang sama banyak atau sama rata gitu. Kayak gitu. Nah, yang harus diperhatikan semuanya adalah ketika nilai rata-ratanya sama 90 90 90 90, itu juga dapat dilihat dari penjumlahan datanya. Yang penting sama juga kan, 270 270 270 270, walaupun sebetulnya datanya itu berbeda-beda. Pokoknya yang penting jumlahnya 270, jumlah datanya 270, sehingga ketika dibagi 3 itu menghasilkan rata-rata 90. Seperti itu ya. Ini kita mau kemana sih Bun nyambungnya? Ke rata-rata gabungan. Oke, ke contoh soal. Nilai rata-rata ulangan IPA 15 murid laki-laki di kelas 9A adalah 85. Sedangkan nilai rata-rata 10 murid perempuan adalah 90. Jika nilai mereka digabungkan, maka nilai rata-ratanya menjadi... Oke, ini yang dinamakan rata-rata gabungan ya. Jadi ada dua data yang terpisah gitu, kita harus gabungkan rata-ratanya. Nah, kita tulis dulu diketahuinya rata-rata 15 murid laki-laki itu 85. Rata-rata 10 murid perempuan itu 90. Yang ditanyakan adalah rata-rata satu kelas itu berapa. Ya, nah yang namanya rata-rata atau X bar ini, kita kan menjumlahkan semua nilai ya. Jumlah semua nilai di kelas itu dibagi banyaknya siswa di kelas itu atau banyaknya data. Banyaknya nilainya ada berapa, banyak data atau banyak siswanya ada berapa. Kita hitung dulu deh yang banyaknya nilainya atau banyaknya siswa itu berapa. Ada 15 laki-laki, ada 10 murid perempuan. Berarti tinggal dijumlahin ya. 15 ditambah 10. Oke, nah sekarang yang jadi masalah jumlah semua nilainya berapa. Nah, supaya gampang, gini deh. Coba perhatiin ini. Rata-rata 15 murid laki-laki 85. Kita nggak tahu satu orangnya nilainya berapa kan. Tapi yang kita tahu rata-ratanya 85 pokoknya dari 15 murid itu. Nah, seperti logika yang udah kita bangun di awal, kita bisa aja nganggep kalau nilai semuanya itu adalah nilai semua dari 15 murid laki-lakinya itu adalah 85. Oke, karena kalau nilainya sama, ketika nanti dibagi rata-ratanya juga akan sama 85 juga gitu. Jadi kita bisa bayangin semua nilai laki-laki di kelas itu adalah 85. Jadi ada 85 tambah 85 tambah 85 tambah 85 tambah 85 seterusnya sampai 15 kali kan, atau bisa kita tulis dengan 85 kali 15, betul? Nah, begitu juga ditambahkan dengan ditambahkan dengan nilai siswa perempuan-perempuannya. Karena kita nggak tahu perorangannya berapa, kita bisa anggap semuanya nilainya 90. 90 tambah 90 tambah 90 ditambah 90 sebanyak 10 kali. Atau bisa kita tuliskan Atau bisa kita tuliskan 90 dikali 10. Kayak gitu. Ya, mudah-mudahan logikanya kebangun ya. Kemudian ini bisa kita jumlahkan. Kita hitung 85 kali 15 itu 1275 ditambah 900 dibagi 25. Ayo coba bantu hitung 1275 ditambah 900 itu berapa?
2175 ya. 2175 dibagi 25. Hasilnya adalah 87. Jadi rata-rata semua siswa di kelas itu adalah 87. Atau ya kita tinggal kaliin aja 85 dikali banyak siswa laki-lakinya. Jadi secara sederhana nih, secara kesimpulan tinggal 85 dikali 15 ditambah 90 dikali 10 dibagi 15 ditambah 10, kayak gitu. Bunda harapin sih kalian gak usah pakai rumus, gak usah nginget rumus gitu, yang penting logikanya aja dapet. Oke, bisa dipahami ya. Oke, ini soal latihannya. Silakan kerjakan di buku tulislah soal dan jawabannya ya. Kemudian kirimkan ke WhatsApp. Mangga, selamat mengerjakan, pause dulu videonya. Oke, contoh soal yang kedua. Nilai rata-rata ulangan matematika dari 39 siswa adalah 50. Kemudian, jika nilai seorang siswa yang mengikuti ujian susulan ditambahkan, nilai rata-rata ujian tersebut menjadi 50,5. Berapakah nilai siswa yang mengikuti susulan tersebut? Menarik. Oke, di sini yang diketahuinya Bunda stabiloin ya. Lihat, rata-rata 39 siswa adalah 50. Jika seorang siswa mengikuti ujian susulan ditambahkan, nilai rata-rata ujian tersebut menjadi 50,5. Nah, yang 50,5 itu adalah X gabungannya, iya kan? Karena rata-rata ujian tersebut menjadi 50,5. Jadi rata-rata gabungannya itu udah diketahui, yaitu 50,5. Berarti yang ditanyain apa sih? Itu nilai siswa yang ikut susulan berapa, bukan X gabungannya ya di sini ya, karena udah diketahui. Tadi cara nyari X gabungan itu kan kita jumlahkan semua nilainya, kemudian dibagi jumlah siswanya. Di sini lihat, rata-rata ulangan matematika dari 39 siswa adalah 50. Jadi kita bisa anggap semua nilai 39 siswa itu 50 kan? Berarti ada 50 kali 39. Ya, kayak yang tadi. Ditambahin ada siswa yang susulan 1 orang. Kita nggak tahu kan nilainya berapa dia yang susulan itu, karena itu yang ditanyakan. Berarti kita simbolin aja dengan X. X dikali 1, karena yang susulannya 1 orang kan. Dibagi jumlahnya siswa. Jumlahnya siswa itu yaitu yang tadi itu awalnya 39 nyusul 1. Jadi jumlah siswanya ada 40 atau 39 ditambah 1. X gabungannya udah diketahui 50,5. Kemudian 50 kali 39 berapa? Ayo, 50 dikali 39. Coba bantu hitung. 1950 ya. 1950 ditambah X kali 1 X ya, per 40. Nah, di sini mulai aljabar yang kerjanya. Kedua ruas dikalikan dengan 40. Kita bisa nyoret yang ininya sehingga didapat 50,5 dikali 40 itu 2020. Kemudian 1950 ditambah X. Kemudian kedua ruas dikurangi 1950 dikurangi 1950. Berarti kita dapat nih kalau misalkan X-nya itu adalah 70 ya. Berarti dia itu tuh yang si siswa yang ikut ujian susulan itu nilainya 70. Wajar, soalnya rata-ratanya jadi naik ya. Oke, ini juga harus dikerjakan di buku ditulis dengan soalnya ya, kemudian dikirimkan ke WhatsApp. Silakan, ini harus diperhatikan apa yang ditanyakan. Yang ditanyakannya banyaknya anak perempuan,
Kayak bunda bantu dikit ya. Rata-rata berat badan 8 orang laki-laki adalah 55. Nah, kemudian rata-rata berat badan sekelompok anak perempuan adalah 52. Jika diketahui rata-rata seluruh anak tersebut adalah 53,2, ini X gabungannya jadi udah diketahui. Tentukanlah banyaknya anak perempuan. Ayo dicoba ya. Silakan pause dulu videonya dan dikerjakan dulu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bisa difahami dan bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, mangga boleh WhatsApp aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.